Halo, selamat sore. Sorry, agak mundur sedikit waktunya. Kita sudah hampir 2 bulan lebih di rumah saja, yang di rumah ya, kecuali yang di bandara sama yang di McD Pasar. Sarinah Ya. dan di pasar tradisional dan di beberapa toko perbelanjaan kemarin penuh. Nah, selama kita di rumah ada aktivitas masak memasak. Ada masak sayur ini, sayur itu, terus mengkonsumsi buah ini dan buah itu pasti menghasilkan sisa dari apa yang kita konsumsi, baik sayuran maupun buah-buahan. Nah, sampah-sampah itu ternyata bisa kita pergunakan. Gunanya untuk apa? Banyak. Nah, sayuran, buah-buahan nanti bisa dimanfaatkan menjadi bioenzim atau pupuk atau bahkan pembersih septic tank pun bisa. Bagaimana caranya? Saya bersama The Expertise Ibu Tony Francis. Halo, apa kabar? Kemarin udah ngobrol soal bercocok tanam. Hari ini kita belajar bikin bioenzim. Ya. Bahannya gampang, cuma sampah-sampah rumah tangga aja. Kalau kita masak, eh, sampahnya bisa dikumpulkan, lalu kita bisa proses untuk bikin bioenzim. Ya, bioenzim itu kegunaannya apa aja? Bisa untuk pembersih dapur, pembersih kamar mandi, untuk menyurutkan isi septic tank daripada disedot. Lebih baik dikasih bioenzim, nanti isi septic tank bisa surut karena kita bantu dengan enzim yang mengaktifkan itu mikroba-mikroba yang memang sudah ada di dalam septic tank. Mereka jadi lebih banyak, jadi lebih aktif, jadi isi septic tank bisa surut. Oke, berarti si sisa sayur-sayuran dan buah-buahan tersebut salah satu kegunaannya bisa membersihkan septic tank rumah kita. Ya, septic tank rumah juga bisa untuk pembersih, bisa juga jadi pupuk. Oke. Nah, pupuk. Jadi air kalau misalnya kita mau pakai buat pel, si bioenzim ini nanti dicampur air, misalnya 1 kali bioenzim 10 kali airnya, nanti air bekas pel bisa disiramkan ke tanaman, berfungsi sebagai pupuk. Oke. Nah, ini nih sayur-sayuran, Ya, sayur-sayuran, ada pokcoy, ada buah-buahan. kubis, buah-buahan, ada lemon. Itu. Nah, bioenzim sebetulnya kalau kita mau pakai untuk pembersih rumah, kan pinginnya yang harum-harum. Harum-harum. Ya, jadi untuk hari ini lemon. Lemon. Ya, lemon kalau udah diperas cangkangnya kita bisa proses untuk jadi bioenzim. Nanti harumnya harum lemon. Oh, berarti Gitu. kalau lobak bau lobak berarti ya? Ada, nanti ada aroma lobaknya. Jadi kalau misalnya mau bikin bioenzim yang untuk pembersih rumah, saya sarankan untuk pakai buah-buahan. Jadi dipisah aja buah-buahan. Yang paling bagus adalah lemon dan nanas. Oke. Gitu. Jadi dia harumnya tetap bagus. Oke. Jadi tapi sebetulnya tidak apa-apa juga kalau masukin bawang atau apa, tapi ya baunya nanti jadi sedap juga. Nih contoh sisa sayur dan sama buah. Ada pisang, ada pokcoy, ada apa lagi? Selada. Ada selada, ada kubis. Nah, ini jangan dibuang karena sisa-sisa inilah yang akan kita manfaatkan ya Teh ya? Iya betul, itu yang akan kita manfaatkan untuk membuat bioenzim. Oh, Ada paprika. sisa paprika. Nah, ini bawang daun bekas nih, bawang daun. Oke, Ya. berarti apa sisa sayur buah-buahan dapur itu bisa salah satunya adalah dijadikan bioenzim. Ya. Bioenzim itu
itu kegunaannya untuk apa aja selain Iya, pupuk? Pupuk bisa? Pupuk bisa. Pupuk biasanya orang bikin bioenzim untuk pupuk. Tapi bioenzim ini bisa untuk pembersih. Ya, misalnya pembersih di kamar mandi kita siramkan aja. Tergantung Pembersih lantai maksudnya? pembersih lantai bisa, untuk pel bisa, Oke. untuk pembersih kloset bisa. Jadi kadar kepekatan bioenzim campurannya ya, maksudnya biasanya kan dicampur air. Kalau Oke. untuk ngepel 1:10 cukup. Oke. Tapi kalau untuk bersihkan kloset, kalau misalnya klosetnya kotor, bisa bisa lebih pekat. Bahkan Oke. nanti ampasnya itu yang sisa kan kalau itu ada cairan disaring, ampasnya itu yang paling bagus untuk septic tank. Oke. Gitu, lebih efektif. Jadi pekat dianya. Oke, berarti tadi kegunaan dari bioenzim untuk pembersih air di septic tank, pembersih septic tank, pembersih kamar mandi, Ya, pupuk, ya. ada lagi Untuk menjernihkan air. untuk menjernihkan Ya. air. Jadi kalau kita ada selokan depan rumah bisa juga. Iya, selokan di depan rumah, apalagi nanti kalau sudah mulai kemarau, biasanya selokan itu bau kan? Oke. Selokan bau. Nah, selokan ini kita siramkan saja tanpa dicampur air karena biasanya di selokan sudah ada cairannya. Oke. Kalau lebih bau gitu biasanya kita lebih sering ngasihnya. Biasanya dalam waktu 2-3 hari atau sampai 1 minggu baunya bisa berkurang atau bahkan menghilang. Oke. Gitu. Oke, berarti sekarang adalah proses bagaimana membuat bioenzim yang berbahan dari sampah dapur. Ya. Sampahnya harus organik ya kalau yang ini ya? Nggak harus organik. Ya maksudnya ini kalau ini ya kehitungnya sampah organik lah ya. Tapi kita kan nggak tahu apakah kita belanja di pasar sayur-sayuran tersebut organik atau enggak. Iya. Gitu ya. Iya maksudnya Tapi sampah-sampah harus organik. sayur dan buah-buahan. Iya, betul. Kalau sampahnya daging ikan Jangan. harus dipisahkan ya? Dipisahkan, sebaiknya dipisahkan. Nanti kita bikin yang lain, bisa dibuat untuk pupuk organik. Oh, cair. jadi sampah daging-dagingan, ikan-ikanan, Telur kayak gitu semua telur dipisah. itu dipisah karena ada kegunaan lain juga. Ada manfaatnya. Jadi nggak harus dibuang gitu ya. Bisa dipisahkan. Ini kalau misalnya sisa makanan di rumah, kadang-kadang kan di piring masih ada sisa nasi, sambal. Iya. Nah itu yang udah hasil masak, itu dibuangnya terpisah aja. Jadi bioenzim ini karena kita kadang pakai untuk pembersih rumah, jadi diharapkan yang harum-harum saja, yang bau-baunya dipisahkan untuk pupuk organik cair. Oke. Ya. Gitu ya. Nah, ini gimana teh nih Nah, sampahnya? ini kalau mau dibiarkan seperti ini aja juga boleh. Oke. Cuman sebaiknya dicacak, Dipotong-potong. dipotong sekecil mungkin supaya prosesnya lebih cepat dan lebih efektif. Berarti Gitu. ini sampah-sampah ini terlebih dahulu dipotong-potong kecil agar proses menjadi bioenzimnya lebih cepat. Ya, jadi lebih efektif. Bahan-bahan yang ada di dalam sini bisa lebih cepat terserap dan hancurnya bisa lebih bagus. Oke. Nah, berarti sesudah dipotong-potong diapakan? Nah, kalau sudah dipotong-potong, kita mungkin dalam 1 hari tidak bisa menghasilkan sampah banyak. Tergantung kita dapurnya aktif atau enggak ya. Ya. Nah, si sampah ini bisa disimpan di tempat tertutup, ada tutupnya. Dikumpulkan dulu sampai jumlahnya cukup. Oh, sekresek lah gitu. Misalnya 1 keresek gitu ya, atau kita tunggu sampai 1 kilo misalnya, gitu ya, atau misalnya sampai 3 kilo tergantung wadah yang akan kita pakai nantinya. Okay. Kalau wadah yang kita gunakan besar, kita tunggu aja sampai setengahnya. Oke. Ya, setengahnya. Nah, saat sampah terakhir dimasukkan, itu perhitungan mencampur air, mencampur gula itu baru dilakukan pada saat sampah terakhir dimasukkan, dihitung 3 bulan kemudian baru kita bisa panen. Oke, berarti
bahan-bahan untuk membuat bioenzim itu selain tadi sampah-sampah ini nih, sampah sayur dan buah-buahan, ada gula putih. Bisa gula putih, bisa gula merah, bisa molasses. Molasses itu tetes tebu ya, yang belum diproses jadi gula. Oke. Ya itu biasanya yang digunakan. Kalau ingin cepat proses fermentasinya bisa ditambahkan ragi roti. Cukup 1 sendok kecil aja atau seujung aja gitu, bisa. Berarti potongan-potongan buah dan sayur ini dimasukkan ke wadahnya itu terlebih dahulu begitu bukan? Iya, bisa ember yang ada tutupnya. Ember yang ada tutupnya masukin. Bisa jerrycan, bisa apapun. Terus dituangkan air. Nah, perbandingannya perbandingan kalau sampahnya 3 kilo, gulanya 1 kilo, airnya 10 kilo. Oh, 10 kilo 10 liter. 1 kilo air itu sama dengan 1 liter air. Karena kita menggunakan istilah kilo, jadi semuanya rata 1 kilo, ya kan? Disamakan ya. Tapi 1 kilo air itu adalah sama dengan 1 liter air. Jadi kalau 1 kilo gula, 3 kilo sampah, 10 liter air. Gitu. Kemudian ditutup, ya tempatnya itu tadi ya, mau di ember, jerigen atau drum. Bisa drum juga kalau memang sampahnya banyak, bisa pakai drum. Kan ada drum plastik itu ya? Ya, betul. Ada drum plastik. Kemudian didiamkan berapa lama? Prosesnya sampai panen itu 3 bulan. Oh, berarti dari awal dimasukkan semua ke tempatnya itu sampai dipanen 3 bulan. Jadi menjadi bioenzim itu waktunya 3 bulan. Betul. Nah, tapi dalam prosesnya kan ada proses fermentasi. Dia akan mengeluarkan gas. Ya, jadi untuk 2 minggu pertama mungkin setiap hari kita harus buka. Kalau jerrycan harus dibuka tutupnya, dibiarkan gasnya keluar dulu, lalu ditutup lagi rapat, jangan sampai ada serangga masuk. Kalau di ember dibukakan saja, kocek-kocek sedikit, tutup lagi, jangan sampai ada serangga masuk. Oh, jangan sampai ada serangga masuk. Ya, kenapa? Karena kalau ada serangga masuk, dia nongkrong di situ, nanti dia bertelur, nanti jadi ada belatung, ada nanti prosesnya jadi bisa gagal ya, karena ada hewani di situ ada itunya. Bukan sayur-sayuran dan buah-buahan bukan ini. Bukan hanya nabati aja gitu. Berarti sesudah 3 bulan baru bisa dipergunakan. Betul. Cara mempergunakannya itu kalau untuk pembersih gimana? Nah, kalau untuk pembersih lantai biasanya 1:10. Jadi kalau misalnya kita ambil 1 gelas bioenzim, nanti kita campur 10 bagian air. Gitu ya. Kalau misalnya untuk kloset yang bandel, kita siramkan saja bioenzimnya lalu tunggu beberapa waktu. Berapa lama biasanya? Ya biasanya kalau nggak kotor banget sih 5 menit, 10 menit. Kadang-kadang ada yang kotoran bandel tuh yang kayak kerak gitu. Iya. Nah, itu bisa lebih lama untuk kerak yang di porselen kamar mandi bisa bersih sama bioenzim. Bisa bersih, ya. Karena kan maaf aja ya. Pembersih lantai yang biasa kita pakai itu kan bahan kimia ya kan ya? Itu bahaya itu. Bahan kimia di pembersih lantai tersebut bisa merusak lingkungan. Betul. Merusak ya ekosistem di rumah kita lah ya. Iya, betul. Jadi kalau kita bersihin kloset pakai bahan-bahan yang kimia, kadang-kadang kan biota-biota yang ada di dalam septic tank itu jadi teracuni. Oleh sebab itu kadang-kadang kalau kita sering bersih-bersih WC dengan bahan-bahan kimia, septic tank kita cepat penuh. Gitu karena si bakteri pembersihnya mati.
ikut mati. Jadi malah nambah jadi sampah. Betul, betul. Harusnya si mikroba-mikroba yang ada di septic tank tersebut membersihkan sampah ya. Betul, betul. Jadi supaya septic tank awet, nggak cepet penuh. Kan kalau penuh harus panggil sebuah WC Lumayan gitu. itu, Lumayan dan repot lah ya. Oke. Nah, kalau dengan ini septic tanknya bisa lebih efektif fungsinya. Nah, baru yang buat yang baru nonton, jadi saya bersama Teh Toni ngobrol tentang bagaimana memanfaatkan sampah dapur, sampahnya itu sampah sayuran dan sampah buah-buahan untuk dijadikan bioenzim, di mana bioenzim tersebut bisa berfungsi, salah satunya adalah pembersih septic tank, pembersih lantai kamar mandi, lantai rumah, kaca tuh. Bahkan bisa pula dipergunakan untuk pupuk bagi tanaman yang ada di rumah. Betul. Kalau punya binatang kesayangan, itu bioenzim juga bisa dipakai buat mandiin. Oh, buat mandiin anjing juga bisa? Bisa. Jadi tapi ada ibaratnya gini, kalau buat mandiin anjing atau kucing bioenzimnya dibikin dari lemon gitu atau gitu ya? Bisa, tapi sebaiknya ya itu yang paling efektif adalah lemon atau citrus, jeruk, lemon dan sebagainya. Ini yang paling efektif. Yang kedua adalah nanas. Tapi kalau untuk binatang biasanya mereka agak sensitif dengan nanas. Jadi ini yang lemon yang paling bagus. Yang paling aman. Dan aromanya juga yang paling harum. Oke, kalian pengen tahu nggak sih kayak gimana bioenzim? Nih saya sudah bawa nih ya, ada 2 jerigen bioenzim. Ya. Nah, ini ada 2 jerigen. Nih, coba Teh. Ya. Yang ini yang udah hampir panen. Jadi ini tuh berapa lama berarti? Ini udah tinggal seminggu lagi, jadi sudah 2,5 bulan ya. Dari 3 ya, berarti ini tuh hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan. Ini sampahnya udah hancur. Udah lebur. Iya, udah hancur dan sudah ampasnya sudah di bawah. Oke. Gitu. Ya, jadi biasanya setiap hari dibukain. Dibuka untuk berapa lama dibukain? Sebentar aja, suruh napas, tutup lagi. Oh. Kirain tuh sejam gitu dibiarin. Nah, kalau ini bisa aromanya aroma jeruk. Oke. Yang ini ya. Nah, yang ini banyak campurannya. Yang ini baru 2 minggu baru 2 minggu. Hampir 3 minggu, Deng. Hampir 3 minggu. Ini tuh dari apa aja coba? Kayaknya ini masih kelihatan tuh, ada lemon, ada nanas, ada tomat, ada cabe, paprika, ada selada. Ya macam-macam deh. Oke, berarti gitu. Basic bahannya sayuran dan buah-buahan ya. Nanti akan seperti begini nih. Ya, ini yang udah lama. Ini yang udah jadi, nih hampir jadi, nih udah hampir 3 bulan. Iya. Yang ini yang masih proses karena baru 2 minggu. Iya. Nah, ini beda warnanya juga karena yang ini saya pakai gula merah. Oh, yang ini gula putih. Yang ini pakai gula putih. Jadi warnanya yang ini lebih gelap. Oke. Gitu. Nggak apa-apa, dua-duanya juga bagus. Oh, tidak masalah ya? Nggak masalah. Mau gula putih, mau gula merah? Dua-duanya juga bagus. Cuman keunggulan gula merah ini, gula merah itu lebih banyak mineralnya, lebih banyak unsur vitaminnya daripada gula putih. Oke. Jadi si bioenzim itu lebih cepat hancur, beres gitu ya jadinya. Kalau gula putih udah dilihat nih 2 mingguan masih kelihatan bentuk-bentuknya, bentuk asalnya masih kelihatan, karena ada proses kimia di dalam waktu pembuatan gula putih.
Jadi Oh iya. disarankan itu ya, kalau ada molases pakai molases atau tetes tebu, Oke. atau gula merah gitu. Oke. Kadang kan kalau kita pakai gula merah yang di pasar yang buat kita masak jadi mahal ya. Yeah. Tapi kan ada di pasar tuh ada gula merah yang akhir yang udah meleleh. Oh iya. Nah beli itu aja khusus buat ini. Oke. Gitu ya. Jadi biasanya jadi sampah di tempat penjual juga. Sama kita dimanfaatkan untuk menjadi ini, itu efektif banget untuk bikin bioensin gitu. Nah jadi begitu teman-teman penggunaan dari nih sampah-sampah dapur yang biasanya kita buang dan kita pun kerepotan akan sampah-sampah ini. Sampai Bandung teh pernah jadi kota sampah, ingat nggak? Iya. Ya? Oh aduh itu Bandung pernah jadi kota sampah karena belum ada orang yang sebenarnya sudah ada sih orang dari dulu. Ini proses ini udah dari zaman baheula. Cuman mungkin tidak ada yang terorganisir lah. Belum terorganisir dengan baik bagaimana mengelola sampah agar bermanfaat, karena sampah itu selain bernilai ekonomi juga bisa menjadi waste energy. Nah, betul. Yang paling simpel, sampah yang dari dapur rumah kita bisa dimanfaatkan kayak begini nih untuk jadi bioenzim. Ya. Nanti juga bisa jadi pupuk organik. Iya, pupuk organik cair. Nah, kalau yang untuk pupuk organik cair nanti kita bikin lagi prosesnya lebih pendek, tapi hasilnya beda, fungsinya beda. Bahannya sama. Kurang lebih sama. Bahannya sama, sayur-sayuran dan buah-buahan dari dapur kita. Tetapi kalau pupuk organik cair hanya dipergunakan untuk pupuk tanaman saja. Nah, kalau bioenzim yang ini selain bisa menjadi pupuk tanaman, bisa menjadi pembersih kamar mandi, pembersih lantai, pembersih kaca, pembersih septic tank, dipakai mandi hewan. Dipakai mandi hewan bisa juga semua, ya. Oke, terima kasih Teh Toni atas sharing pengetahuan dan pemanfaatan dari sampah-sampah dapur ini. Semoga bermanfaat ya. Kita jumpa di minggu depan akan membuat hal bermanfaat dari dapur dan rumah kita sendiri. Hatur nuhun. Sampai ketemu.